Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Tenang aja lur, pada akhirnya kamu dan dia akan sampai ke pelaminan. Dianya nikahan, kamunya jadi tamu undangan. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre satir komedi sejarah yang berjudul The Death of Stalin tahun 2017. Dibuat berdasarkan grafik novel berjudul sama lur, dan beberapa kejadian di film ini memang sengaja dilebih-lebihkan, bahkan sengaja dibedakan dari kejadian nyatanya. Film ini menceritakan tentang kondisi politik Uni Soviet tepat setelah kematian pemimpin diktator mereka yaitu Joseph Stalin. Para pejabat pun berusaha menata ulang pemerintahan bersama-sama. Namun terdapat satu politikus terdekatnya Stalin yang ingin mengambil kesempatan demi keuntungan pribadinya. Seperti apakah kisah politik di film satu ini? Langsung kita request tebakan ngawur dari dulurku Sultan Asgar ya, Cak. Siapa penyanyi yang nyiptain lagu pas lihat ibu-ibu ngelahirin apa? Ayo lur, apa? Ayo, tahu nggak? Ayo, apa? Jawabannya Firsa Bersalin ya, bersalin dong. Kalau penyanyi yang galau, Firsa bersandar. Kalau penyanyi yang ikut maraton, Firsa berlari, terusin aja. Blok. Monggo sekeja agen. Pada tanggal 1 Maret 1953 di kota Moskow, ibu kota dari Rusia yang saat itu masih berbentuk Uni Soviet lur. Seorang pianis bernama Maria sedang manggung memainkan lagu ciptaan Mozart yang juga diperdengarkan di radio Moskow. Ketika sedang mengatur berjalannya siaran radio dan konser, Direktur Andreyev dan anak buahnya mendapat telepon dari Sekretariat Jenderal yang memintanya menghubungi pemimpin Uni Soviet saat itu. Siapa lagi kalau bukan Joseph Stalin ya kan? Salah satu pemimpin paling kejam dalam sejarah lur. Andreyev disuruh menelpon Stalin dalam 17 menit lagi, dan dia begitu panik juga takut jika melakukan kesalahan karena pada saat itu melalui pasukan keamanan khusus atau NKVD. Selama hampir 20 tahun lamanya, Stalin memimpin secara diktator dan tidak segan-segan menangkap, mengasingkan atau mengeksekusi siapapun yang menurutnya tidak sesuai. Targetnya bukan hanya orang-orang yang dianggap melawan pemerintah saja, karena pada prakteknya tidak sedikit dari rakyat Soviet yang tiba-tiba dibunuh begitu saja tanpa ada yang mengetahui alasannya. Kalian bisa cari infonya sendiri lah lur, berapa juta nyawa rakyatnya sendiri itu yang dibunuh oleh Stalin ya kan. Sedangkan pada malam itu Stalin baru selesai membuat daftar orang-orang yang akan dieksekusi dan diberikannya ke ketua NKVD yaitu Beria. 17 minutes from when was that? I don't know. Cracks me up, this one. I'll have this disposed. Setelah itu Andreyev menelpon Stalin dan Stalin langsung meminta rekaman konser malam itu, juga akan mengirim bawahannya ke sana untuk mengambil rekamannya. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, Stalin pun menutup telepon dan Andreyev semakin merasa panik karena konser sudah selesai dan tidak ada rekamannya. Pastinya jika dia gagal memberikan rekaman tersebut, bisa-bisa nyawa Andreyev dan krunya akan terancam. Salah dikit dibedil ndasnya ya kan. Gak pakai lama, Andreyev pun langsung menyuruh para penonton kembali ke kursi. Juga meminta para kru mencari orang di jalan senemunya lah untuk mengisi kursi yang masih kosong. Lalu Andreyev menjelaskan kepada pemain orkestra dan para hadirin jika konser akan diulang kembali dan akan direkam sesuai permintaan Stalin. Karena sudah paham dengan situasi Uni Soviet pada saat itu, tidak ada satupun orang yang membantah kecuali Mbak Maria, sang pianis itu sendiri. Namun pada akhirnya Maria mau mengulang konsernya setelah Andreyev menjanjikan bayaran yang lebih tinggi. Di lain sisi, Pak Konduktor alias dirijen yang memimpin jalannya konser tiba-tiba pingsan karena sudah ketakutan duluan akan dibunuh oleh Stalin. Mau nggak mau Andreyev mengirim salah satu krunya untuk menjemput dirijen lain, yang akhirnya konser pun kembali dijalankan dan berhasil direkam. Tepat setelah itu petugas pemerintah telah datang ke studio dan Andreyev langsung menyerahkan piringan hitamnya. Itu pun sudah dianggap telat oleh mereka lur. Akan tetapi tiba-tiba Maria datang dan memasukkan secari kertas ke bungkus piringan hitam tersebut, di mana kertas itu berisi pesan yang ditujukan langsung kepada Stalin.
excuse me. Thank you. No time. Stalin's men will chop you into dust. Comrade Stalin, to know the food. Intensive. The item is now in. Di lain tempat, Stalin dan rekan-rekannya sedang asyik makan malam bersama. Selain ketua NKVD yaitu Beria, di sana juga terdapat Nikita, ketua Partai Komunis Kota Moskow, Menteri Luar Negeri bernama Molotov, juga Georgy Malenkov yang merupakan wakil dari Stalin. Setelah selesai, mereka semua pun kembali ke rumah masing-masing. Lalu saat berada di ruangannya, Stalin mendapat rekaman konser dari radio Moskow dan langsung memutarnya. Stalin juga membaca pesan dari Maria yang mengatakan bahwa Stalin adalah seorang pemimpin tirani yang telah mengkhianati juga menghancurkan bangsanya sendiri. Dan Maria mendoakan Stalin agar segera mati. Lalu, tiba-tiba, What took you so long? You walk here? You have betrayed our nation, tyrant. meski mendengar suara Stalin yang jatuh ke lantai, kedua penjaga pintu tidak ada yang berani masuk ke dalam saking takutnya dieksekusi. Sampai besok paginya, mbak-mbak pengantar makanan melihat Stalin sudah terkapar dan para pejabat langsung dipanggil untuk segera pergi ke rumah Stalin. Dari semuanya, Beria lah yang datang duluan dan sempat melihat kertas pesan dari Maria yang langsung disimpan ke sakunya. Alih-alih memanggil dokter, Beria pun buru-buru mengambil kunci dari saku Stalin yang berlanjut ke kunci-kunci rahasia di tempat lainnya. Dan akhirnya Beria mengambil beberapa berkas yang disimpan di suatu brankas. Sebagian dia bakar dan sisanya Beria selundupkan melalui jendela ke ajudannya. Georgie is off in a hurry somewhere. Never mind. I'll be right there. The papers or I'll cut your eyes out one. Drop it. Take them. Tak lama kemudian pejabat-pejabat lainnya datang, yaitu Pak Wakil Georgie yang langsung menggantikan kepemimpinan Stalin, Nikita si ketua Partai Komunis, Menteri Tenaga Kerja yaitu Lazar, dan dua menteri yang lain. Meski Stalin dalam keadaan sangat memprihatinkan, mereka semua tidak bisa memanggil dokter karena kebanyakan dokter-dokter hebat di Moskow telah dituduh ingin meracuni Stalin dan mereka sudah dieksekusi mati, lur. Setelah itu para pejabat pun langsung memindahkan Stalin ke tempat tidurnya dan mereka berdebat apakah harus memanggil dokter atau tidak. Yang mana akhirnya mereka setuju dengan pendapat Nikita untuk tetap memanggil dokter-dokter jelek dan tidak handal di Moskow. Sebelum semua pejabat meninggalkan ruangan, Beria sempat berbisik kepada Stalin bahwa setelah ini dia akan mengambil alih situasi di Uni Soviet. Well, if he recovers, then we doesn't recover, but he won't. You have a nice long sleep. I'll take it from here. Setelah itu mereka menugaskan seorang wanita bernama Timasyuk untuk mengumpulkan dokter-dokter yang tersisa di Moskow. Melihat gelagat Beria, Nikita pun sadar jika dia berencana untuk menguasai Soviet. Meskipun seharusnya Georgie lah yang akan naik menjadi pengganti Stalin. Apalagi Beria adalah ketua NKVD, jadi tidak sulit dong baginya untuk mengambil alih kekuasaan dengan pasukan polisinya. Selain itu, putri Stalin yaitu Svetlana sudah tiba di sana dan sangat merasa sedih atas kondisi ayahnya sekarang. Di lain sisi, masing-masing pejabat tersebut ingin mendapatkan hati Svetlana untuk mengamankan posisinya di pemerintah. Lalu setelah Stalin diperiksa oleh dokter-dokter tersebut, ternyata Stalin mengalami pendarahan otak yang mengakibatkan sisi kanan tubuhnya lumpuh dan tidak akan bisa pulih. Mendengar itu, Svetlana sangat terpukul dan para pejabat mulai cari muka dengan pura-pura simpati kepadanya. Seperti Beria yang langsung memeluk Svetlana dan menyemangatinya. Padahal setelah itu dia langsung memerintahkan semua pasukan NKVD untuk menggantikan pasukan militer yang sedang menjaga pos-pos pertahanan di Moskow. Juga menutup gerbang kota dari orang-orang sipil yang ingin masuk. Selain itu, Beria memberi daftar eksekusi baru menggantikan daftar dari Stalin. Comrade Stalin has had a cerebral. The right side of his body is paralyzed. It's over. It's over! Courage, little bird. We're here for you. NKVD to Army back to barracks. We're taking. Sementara itu, ketika sedang berada di ruangan Stalin, Nikita mengatakan jika dia akan mengamankan Svetlana dari kakaknya Vasily, dari siapapun yang berani membahayakan mereka. Lalu tiba-tiba Lazar datang dan mengabarkan jika Stalin akhirnya kembali sadar. Semua orang pun begitu sumringah, kecuali Beria yang terlihat kecewa. Namun, akhirnya... Quick! The boss is back! Stalin is invincible. Beria, he's dead.
Ternyata apa yang dialami Stalin barusan adalah terminal lucidity, yaitu suatu kejadian di mana seorang pasien yang sudah sekarat tiba-tiba kembali sadar dan terlihat sehat, Lur. Namun itu tidak berlangsung lama dan akhirnya dia meninggal dunia. Setelah itu ketika Stalin akan diotopsi, kakak Svetlana yaitu Vasily datang dan begitu terpukul melihat kondisi ayahnya. Karena tidak bisa mengontrol emosinya, Vasily pun menembakkan pistolnya secara membabi buta dan mengancam akan membunuh dokter-dokter di sana, yang akhirnya langsung dihentikan oleh Svetlana juga para tentara. What are you doing to my father? Vasily, your father is... Gently throw the river because there are snakes and crocodiles. Just keep the gun away from him. Setelah itu para pejabat termasuk Svetlana dan Vasily pergi mengantar jenazah Stalin ke kota untuk persiapan pemakaman. Lalu tak lama kemudian datanglah polisi-polisi NKVD yang langsung menyerbu rumah tersebut, juga menangkap dan mengeksekusi siapapun sesuai daftar eksekusi baru dari Beria. Bukan hanya itu, Lur, banyak patung-patung, lukisan, serta furniture milik Stalin yang juga disita. You come with me. Last one, move it out! Selain membersihkan kediaman Stalin dari hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinannya, Beria juga membebaskan istri Menteri Luar Negeri Molotov yang kita sebut saja Painem. Sebelumnya atas perintah Stalin, Painem akan dieksekusi karena dianggap mengkhianati pemerintah. Tapi ternyata selama ini Beria hanya menahannya di sel tertutup, juga merahasiakan nasib Painem yang masih hidup kepada siapapun, termasuk suaminya. Sementara itu Nikita yang ingin menghentikan Beria mulai merasa luluh setelah melihat Painem yang ternyata selama ini diamankan oleh Beria dari kebengisan Stalin. So many changes, and you're gonna like some of them, Nikki. I kept her safe, and I kept him safe for you. Untuk mengatur perubahan struktur pemerintahan sepeninggalan Stalin, para pejabat pun mengadakan rapat tertutup. Hasil akhir rapat tersebut adalah Georgi diangkat menjadi pemimpin Uni Soviet dan Beria sebagai wakilnya merangkap ketua NKVD, sedangkan Nikita diminta mengurus pemakaman Stalin. Beria juga akan menghentikan praktek hukuman pengasingan dan juga pembebasan beberapa tahanan, khususnya yang baru dibui beberapa hari lalu. Beberapa pejabat sempat tidak setuju dengan rencana tersebut, karena itu sama saja dengan mengkhianati Stalin yang sudah membangun image pemerintahan tangan besi dengan sistem hukum yang berani menangkap dan mengeksekusi seseorang dengan cepat. Akan tetapi Molotov mengatakan meskipun Stalin membuat peraturan-peraturan tersebut, namun Stalin juga percaya dengan faham kepemimpinan kolektif yang merupakan inti dari komunisme, di mana aspek-aspek dari suatu negara dibagi ke masing-masing menterinya yang bertugas. Itu artinya Molotov setuju jika sepeninggalan Stalin, setiap menteri berhak menetapkan kebijakan di area kerjanya masing-masing, asalkan berdampak positif pada masyarakat dan negara. Mendengar kata-kata Molotov, semua pejabat pun akhirnya setuju dengan keputusan Beria untuk meringankan sistem hukum di Uni Soviet. Akan tetapi Nikita masih curiga kepada Beria yang mungkin saja sedang pencitraan di depan para pejabat sekaligus masyarakat untuk mengambil alih kursi kepemimpinan Uni Soviet dan hanya menggunakan Georgi Malenkov sebagai pemimpin boneka di sana. He's stronger still with the beliefs which I have now. Pausing the arrest, pausing the execution. Carried unanimously. Thank you. Blatant attempt by Comrade Beria to buy the support of the public. Nikki, you've some book. A funeral doesn't organize itself. Beberapa hari setelahnya, banyak tahanan yang dibebaskan begitu saja ke keluarganya, yang mana sebagian dari mereka adalah orang-orang tidak bersalah seperti Painem. Dan betapa bahagianya mereka karena bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Pemakaman Stalin akan dijalankan selama 3 hari di Kremlin atau istana presidennya Rusia, Lur. Banyak pejabat dan tentara-tentara yang hadir, termasuk panglima tertinggi sekaligus kepala militer Uni Soviet yaitu Marshal Zhukov, dan juga Maria yang dibawa oleh Nikita untuk bermain piano di sana. Zhukov pun sempat menegur Beria karena berani memerintahkan pasukan NKVD-nya untuk menggantikan tenaga militer yang berjaga. Selain itu Nikita dan Zhukov juga memaksa
akan tetap membuka gerbang kota agar orang-orang dari seluruh Uni Soviet bisa melihat pemakaman pemimpinnya Stalin. Namun Beria mengabaikan mereka berdua karena bukan hanya gerbang ke Moskow saja yang sudah ditutup, tapi segala bentuk transportasi sipil ke kota itu juga sudah dihentikan. Jadi hanya orang-orang Moskow saja lur yang bisa menghadiri pemakaman tersebut. Lalu ketika acara sudah dimulai dan warga sekitar memberikan penghormatan terakhir kepada Stalin, para pejabat pun sangat terkejut melihat kelompok uskup yang juga datang atas undangan dari Beria. Padahal Uni Soviet telah melarang segala praktik keagamaan di negara tersebut. Good luck with the performance tonight, like your one to Stalin. Been replaced by the NKVD. All trains inbound to Moscow have been cancelled. People have a right to say. Seems to be me. Sneaky little. I thought we'd invite the bishops. Yes. Vasily yang masih tidak terima ayahnya meninggal sempat membuat kekacauan di acara tersebut dan langsung dihajar oleh Zhukov karena dianggap mempermalukan militer. Setelah itu Nikita mempertanyakan keputusan Beria yang seakan-akan ingin merubah Uni Soviet secara utuh dari pengaruh Stalin untuk mengambil simpati masyarakat, mulai dari meringankan sistem hukum sampai mengundang para uskup. Lagi-lagi Beria tidak begitu menjelaskan apa tujuan sebenarnya, namun dia hanya mengatakan jika pianis yang dibawa Nikita ke acara tersebut memiliki keterkaitan dengan kematian Stalin melalui surat yang diberikannya. Apalagi dulu Nikita pernah meminta Maria mengajarkan piano ke keponakannya, yang mana artinya nyawa Nikita dan keluarganya bisa terancam jika Beria membeberkan tentang surat tersebut. You beat them, you killed them. Yes, and now I'm releasing them. You're just making this shit up as you go along. Game is this, Lavrenti? I think you should read this. It's the copy of a note I found by Stalin. Setelah Beria pergi, secara diam-diam Nikita menyuruh bawahannya untuk membuka jalur perkereta apian menuju Moskow agar warga bisa menghadiri pemakaman Stalin. Dan hari itu juga banyak stasiun seantero Soviet langsung dipenuhi oleh para warga yang berebut ingin pergi ke Moskow. Lalu pada malam harinya, saking bejubelnya orang yang datang ke Kremlin dan memaksa masuk, para polisi NKVD yang bertugas pun terpaksa menembaki mereka secara brutal hingga menelan korban 1.500 jiwa. Fire over the head! Nikita pun menanyakan apa maksud surat yang diberikan Maria kepada Stalin. Lalu Maria menjelaskan jika dia hanya ingin mengungkapkan kebenciannya karena keluarga dan teman-temannya telah mati dieksekusi. Lalu Nikita mengatakan jika Maria bisa dijadikan tersangkanya dan cepat atau lambat Beria pasti akan menangkap mereka berdua karena dianggap telah membunuh Stalin. Tell me it's not true. Stalin, Zinaida Reich, Kuperchinsky. This is your work? Why? Are there spelling mistakes? Endless conversation. Begitu mengetahui tentang insiden yang terjadi di luar Kremlin, Nikita pun yakin saat inilah kesempatan yang tepat untuk mengadakan kudeta demi menyingkirkan Beria. Nikita langsung menemui Zhukov dan menyusun rencana agar bisa menyalahkan kejadian penembakan 1.500 orang malam itu kepada Beria. Karena memang yang melakukannya adalah polisi NKVD yang telah berjaga di luar. Tanpa pikir panjang, Zhukov pun setuju untuk membantu karena Beria dan NKVD-nya telah menyingkirkan pasukan Zhukov yang bertugas di perbatasan. Mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk menjebak Beria esok hari saat upacara penghormatan Stalin. Karena saat itu tentara militer bawahan Zhukov memang sudah disebar untuk mengamankan kota selama acara berlangsung, namun mereka tetap membutuhkan bantuan dari pejabat lainnya agar benar-benar bisa menyingkirkan Beria. The bodies piling up in the streets a bit late, isn't it? What if we... I'm in. That fucker thinks he can take on the Red Army. Kabar tentang kekacauan di luar sudah terlanjur dihentikan oleh semua pejabat di sana. Beria pun sempat menyalahkan Nikita yang mengaktifkan jalur kereta api sehingga warga datang ke Kremlin. Akan tetapi Beria tidak bisa menyangkal jika yang membunuh mereka semua adalah polisi NKVD. Beria yang mulai ketar-ketir pun langsung mengeluarkan catatan-catatan kejahatan yang pernah dilakukan para pejabat sebagai pembanding jika mereka juga sama-sama pernah membuat kekacauan. Lalu bagaimana dengan Georgi, si pengganti Stalin? Diem aja lur, pelangap longo doang dari tadi ini si Georgi. Cuma iya-iya aja dengan semua keputusan Beria, ya kan? Nikita and the gang juga tidak bisa menyalahkan Georgi karena sangat jelas dia hanya menjadi pemimpin boneka, sedangkan Beria ingin mengatur semuanya dari belakang.
Di samping itu, saking takutnya disalahkan atas insiden pembunuhan massal, Beria pun ngomel-ngomel dan mengusulkan untuk rapat esok hari setelah pemakaman Stalin selesai untuk membahas siapa saja pejabat yang bisa disingkirkan atas insiden penembakan malam itu. You dumb animal. I am the security. We made the villain for this. All of you, I have documents on all of you. I've got documents. Zolotov trials, 42 dead. Convene tomorrow. Right. After I will nominate. Keesokan harinya sebelum pemakaman dimulai, Nikita, Lazar, dan juga Molotov mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana kudeta. Lalu ketika jenazah Stalin OTW dibawa ke peristirahatan terakhirnya di Lenin Mausoleum dan tiap pejabat sedang membacakan pidato dukanya di depan rakyat Uni Soviet, Zhukov sedang sibuk mempersiapkan pasukannya untuk menjegal Beria di tengah rapat nanti. Beberapa tentaranya pun sudah menunggu di dalam gedung dan telah memasang tombol di bawah meja rapat dekat kursi Georgi sebagai penanda untuk memanggil tentara Zhukov. Okay, let's go and catch a pig for the pot. With this nation that Stalin himself. My father was a great social scientist. Setelah acara selesai, para pejabat pun langsung OTW ke ruang rapat. Nikita sempat ngobrol empat mata dengan Georgi membahas rencana penangkapan Beria. Tapi lagi-lagi dia tidak setuju dan hanya ingin Beria diturunkan jabatannya. Namun Nikita tidak menggubrisnya karena memang dari awal Georgi hanya mantuk-mantuk aja dengan semua yang terjadi. Lalu ketika rapat dimulai dan Beria sedang membacakan nama pejabat yang bisa disalahkan atas insiden penembakan semalam, Nikita dan pejabat lainnya langsung memotong omongannya dan segera memencet tombol di bawah meja. Lalu yang terjadi. Comrades, time to set aside our group chapter of our ministry. Time to take stock. If you have a serious proposal, comrade. Don't shoot you in the... Take his belt off. Seperti biasa si Georgi ini udah kayak NPC lur dan hanya mengikuti semua yang sedang terjadi di sekitarnya. Tadinya dia menolak penangkapan Beria. Tapi karena situasi sekarang begini, dia akhirnya menyetujui kudeta yang dijalankan para pejabat. Setelah itu agar mencegah kekacauan, Zhukov pun langsung menyuruh pasukan militernya untuk menangkap polisi-polisi NKVD yang berjaga di sana. Bahkan tak segan-segan untuk membunuh mereka jika berani melawan. Spit it out, Georgie. You're a disgrace. Make it feel. The army's back. Did you miss us? Setelah semua NKVD disingkirkan, sekarang tinggal mengeksekusi Beria. Tapi tetap saja mereka butuh tanda tangan persetujuan dari Georgi selaku pemimpin Uni Soviet. Di saat seperti itu, Georgi masih ingin meringankan hukuman Beria dengan membawanya ke persidangan terlebih dahulu. Namun Nikita langsung mengingatkan jika Beria berusaha menghapus apa yang sudah Stalin bangun selama ini. Selama ini Beria juga terus mengambil hati Stalin agar bisa menguasai segalanya sesuai yang dia inginkan. Dan sekarang Beria sengaja membuat kebijakan agar dirinya terlihat paling bersih, juga menggunakan Georgi sebagai pemimpin boneka. Dan Beria lah yang sebenarnya mengatur negara di belakangnya. Wow, kok kayak familiar ya lur ya. Padahal para pejabat termasuk Nikita ingin tetap menjalankan tradisi yang sudah dibuat Stalin selama ini. Juga menjaga pemerintahan tetap dibagi-bagi sesuai pekerjaan para menteri yang bertugas. Mendengar itu semua, Georgi pun akhirnya sadar dan menandatangani surat eksekusi Beria. Georgie, you have to sign this now. No. It's too late. The only choice we have or his revenge. I wanted to go on record. This was not my first course of action. Lalu di depan para petinggi negara, Nikita membacakan semua tuduhan ke Beria sambil dilebih-lebihkan agar Beria terlihat sangat bersalah dan pantas untuk dieksekusi. Seperti kebijakannya yang membebaskan banyak tahanan, diduga membantu negara asing lah, ratusan pemerkosaan dan pencabulan anak-anak di bawah umur. Gak pakai babi bu, setelah surat selesai dibaca, Beria langsung diseret keluar dan ditembak tepat di kepalanya. Lalu jenazahnya pun dibakar saat itu juga dan menjadi tontonan mereka. Treason and anti-Soviet and sentence you to be shot as young as 7 years old. Get him out! Come on! Get out of here! I wish the old man could have seen this. Setelah Beria dieksekusi,
Sebagai ketua Partai Komunis, Nikita Khrushchev maju menjadi pemimpin Uni Soviet menggantikan Georgy Malenkov yang dianggap tidak kompeten untuk memimpin. Di tahun 1956, Nikita memberhentikan beberapa pejabat termasuk Georgy dan juga Molotov yang dianggap berbeda pandangan dengan rencananya sebagai pemimpin. Sampai akhirnya Nikita diberhentikan di tahun 1964 oleh Leonid Brezhnev yang menjadi pemimpin selanjutnya. Di masa jabatannya, Nikita Khrushchev lebih menerapkan paham liberal dengan perlahan-lahan mengurangi sisa-sisa kepemimpinan Stalin secara perlahan-lahan. Berbeda dengan Beria yang sehari setelah kematian Stalin langsung menggunakan jabatannya sebagai NKVD untuk melakukan banyak perubahan, seperti memberlakukan daftar eksekusi yang baru sampai membebaskan banyak tahanan begitu saja agar mendapat simpati dari pejabat dan masyarakat. Padahal Beria ini dalam sejarah memang terkenal akan kekejiannya, Lur. Dan tindakannya yang kemerungsung ingin menguasai Uni Soviet dianggap manipulatif dan berbahaya oleh Nikita and the gang. Buyar, ya begitulah politik, Lur. Kadang bener salah, baik buruk itu susah dibedain ya kan. Semua pemimpin punya keinginan, rencana, ambisi, dan keburukannya masing-masing, Lur. Kita ini sebagai masyarakat biasa mah bisanya mengikuti, mengkritik, mentok-mentok milih pemimpin yang terbaik lah menurut ente. Nggak usah saling sikut apalagi sampai berantem, Lur, kayak anak kecil nanti kalian. Semoga, Lur, pemimpin kita selanjutnya siapapun itu bisa bekerja sebaik dan seadil-adilnya 5 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin ya. Oke? Assalamualaikum.